Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Yeni Rahman, Sipa Uljannah, dan Rani Nuwaisi. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan simulasi pembelajaran mata pelajaran IPAS kelas 4 SD dengan materi siklus air. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar kegiatan belajar hari ini lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum belajar, Ibu ingin bertanya, siapa yang pernah melihat pakaian yang dijemur menjadi kering? Saya, Bu. Aku, Bu. Bagus sekali. Pakaian dapat kering karena air yang terdapat pada pakaian menguap akibat panas matahari. Nah, proses tersebut adalah bagian dari siklus air yang akan kita pelajari hari ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Menjelaskan pengertian siklus air, 2. Menyebutkan tahapan siklus air, 3. Menjelaskan manfaat siklus air, dan keempat, menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan. Anak-anak, tolong perhatikan gambar yang Ibu akan tampilkan. Nah, dari gambar tersebut, apa yang kalian lihat? Betul sekali, gambar tersebut menunjukkan keadaan kekeringan. Menurut kalian, apa yang terjadi jika tidak turun hujan dalam waktu yang lama? Nah, benar sekali, manusia akan kesulitan mencari air, hewan dan tumbuhan akan pada mati, dan lingkungan akan menjadi kering. Oleh karena itu, kita perlu memahami bagaimana proses terjadinya siklus air secara berlangsung. Baik, di sini akan menjelaskan tentang pengertian siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air secara terus-menerus dari bumi menuju ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Nah, siklus air sangat penting bagi kita semua karena dengan adanya siklus air akan menjaga ketersediaan air bagi makhluk hidup. Selanjutnya yaitu tahapan siklus air. Tahapan yang pertama yaitu evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air yang terjadi karena panas matahari. Air yang berada di laut, di sungai, di danau, dan genangan air berubah menjadi uap air. Selanjutnya yaitu tahapan kondensasi. Uap air yang naik ke atmosfer lalu terjadi pendinginan dan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air tersebut akan berubah menjadi sebuah awan. Hal tersebut disebut dengan proses kondensasi. Untuk tahapan yang ketiga yaitu presipitasi. Ketika awan semakin berat dan tebal, air hujan akan turun ke bumi dalam bentuk hujan. Hal tersebut disebut dengan proses presipitasi. Tahapan keempat yaitu infiltrasi. Sebagian air hujan meresap ke dalam tanah. Proses ini disebut infiltrasi. Untuk tahapan yang terakhir yaitu runoff atau limpasan. Sebagian air mengalir melewati permukaan bumi menuju ke sungai dan kembali ke laut. Setelah kembali ke laut, air akan menguap kembali sehingga siklus air terjadi akan terus-menerus dan berlangsung. Hal tersebut disebut dengan proses runoff atau limpasan. Anak-anak, sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Silahkan berdiskusi mengenai manfaat siklus air bagi kehidupan. Sudah selesai semua? Baik, sekarang kelompok 1, silahkan sampaikan hasil diskusi kalian. Semuanya tolong dengarkan ya. Ya, bagus. Kelompok lain, ada yang ingin menambahkan? Ya, bagus sekali. Jadi, manfaat siklus air yaitu menyediakan air bersih. Yang kedua, menjaga keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, membantu pertumbuhan tumbuhan. Yang keempat,
menjaga ketersediaan air tanah, dan yang terakhir, mendukung kehidupan makhluk hidup. Sekarang Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan air menguap? Benar, karena panasnya air. Pertanyaan kedua, bagaimana awan bisa terbentuk? Benar sekali, karena melalui proses kondensasi. Pertanyaan yang terakhir, mengapa hujan sangat penting bagi kehidupan? Ya, benar, karena hujan menyediakan dan memurnikan pasokan air tawar, menyuburkan tanaman, dan mengisi cadangan air tanah. Jawaban kalian sangat baik semua. Ibu mengapresiasi kepada seluruh siswa yang telah aktif dalam diskusi kelompok pada hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membuat kesimpulan bersama. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Tahapan siklus air meliputi 1. Evaporasi, 2. Kondensasi, 3. Persipitasi, 4. Infiltrasi, dan kelima runoff. Siklus air sangat penting karena membantu menjaga ketersediaan air di bumi. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan air dan menjaga lingkungan agar siklus air berjalan dengan baik. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami materi hari ini? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian selama pembelajaran berlangsung. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.